Selamat siang, mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Selamat siang, mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Hari ini kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan kendaraan listriknya. Baik, kita mulai saja. Ini pertemuan ke-15 ya. Jadi diperkirakan sesuai jadwal minggu depan kita ujian akhir semester ya. Di pertemuan 15 ini saya lebih cenderung ke kesimpulan dari yang kita pelajari di perkuliahan ini tentang kendaraan listrik. Topik hari ini kelebihan dan kekurangan ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan keunggulan istilahnya, keunggulan atau kekurangan dari keunggulan dan kekurangan dari kendaraan listrik. Baik, kita mulai saja. Oke, saya mulai dari kelebihan kendaraan listrik terhadap kendaraan bensin ya. Jadi saya mulai dari biaya operasional kendaraan listrik itu lebih rendah ya. Jadi untuk menempuh jarak yang sama, kendaraan listrik membutuhkan biaya lebih rendah daripada kendaraan bensin ya. Jadi ini diperkuat oleh Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Perusahaan Listrik Negara Gregorius Adi Trianto yang dikutip di kompas.com menjelaskan bahwa mobil listrik itu atau kendaraan listrik ya berdaya 1 kilowatt hours ya, kilowatt hours. Ini bisa menempuh jarak 8,5 km. Itu untuk 1 kilowatt. Sementara 1 liter bensin dapat menempuh jarak 10 km. Artinya 1 liter bensin setara dengan 1,2 atau sampai 1,3 kilowatt ya. Dari segi harga, jika listrik di SPKLU ya itu dibanderol senilai 2.500 per kWh, maka kendaraan listrik hanya membutuhkan 3.000 per liter bila dibandingkan dengan bensin ya. Jadi tentunya biaya operasionalnya menjadi lebih rendah ya. Jadi biaya untuk jarak yang hampir sama itu ternyata biaya listriknya itu lebih murah ya daripada kita beli bensin 1 liter ya. 1 liter sekarang itu 10.000 ya. Apalagi kalau Petramak yaitu 14.500 ya, itu jauh lebih mahal ya. Maka
biaya operasional kendaraan listrik akan lebih rendah daripada kendaraan bensin ya. Kemudian konsumen hanya perlu membayar 3.000 untuk 1,2 hingga 1,3 kilowatt hours ya, setara dengan 1 liter jarak tempuhnya ya. Jarak tempuhnya itu setara dengan 1 liter bensin. Nah, itu sekitar 10 km. Tetapi biayanya lebih murah bila kita menggunakan kendaraan listrik. Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Yang kedua, kendaraan listrik lebih ramah lingkungan ya. Jadi keuntungan menggunakan kendaraan listrik yang utama adalah ramah lingkungan ya, karena tidak menghasilkan emisi yang dapat mempengaruhi polusi. Karena kendaraan listrik itu tidak menghasilkan asap atau karbon dioksida, sehingga lebih ramah lingkungan ya. Kemudian kendaraan listrik memiliki mekanisme laju yang prosesnya menggunakan daya listrik. Jadi tenaga atau daya bergerak ya, atau tenaga yang menghasilkan gerak itu menggunakan listrik. Nah, dengan begitu tidak akan menghasilkan residu emisi karbon dioksida dan karbon seperti kendaraan bensin. Nah, sehingga ini disebut lebih ramah lingkungan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga, kendaraan listrik bisa dicas atau baterainya bisa diisi ulang. Nah, ini menarik sekali ya, karena kita tidak beli antri bensin, tapi kita cukup ngecas di rumah, seperti ngecas handphone ya. Nah, perusahaan listrik negara terus menambah jumlah SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya, yang tersebar di seluruh Indonesia dan sudah terdapat sekitar 267 unit. Nah, ini akan terus bertambah. Dan meskipun charging station untuk kendaraan listrik belum merata, tapi pemerintah bersama perusahaan listrik negara membantu instalasi perangkat home charging ya, dimungkinkan kita masang baterai di rumah ya, dan memberikan intensif untuk pelanggan sehingga tidak harus mencari dan mengantri di stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Jadi kita bisa memasang charger di rumah untuk ngecas kendaraan listrik kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, perawatan kendaraan listrik yang mudah ya. Jadi perawatan kendaraan berbahan bakar bensin yang harus dilakukan secara rutin ya, biasanya adalah busi ya, biasanya cepat kotor, ganti busi ya. Lalu ganti oli, ini pasti, karena mesin itu kalau kondisi jalan panas, nah olinya biasanya menguap, habis ya. Kemudian kalau mobil mungkin radiator ya, dan tentunya ini terus diperiksa, apalagi kalau kita mau keluar kota, sehingga oli, air radiator, nah itu seringkali diperiksa dan mereka kecenderungannya habis ya. Jadi oli itu karena panas menguap habis. Radiator juga gitu, air radiator itu panas menguap habis ya. Busi karena sering dipakai untuk pembakaran akhirnya kotor atau ganti karena pembakaran bensin ya. Nah, hal-hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi bila berkendara dengan kendaraan listrik ya. Jadi perawatan kendaraan yang mudah menjadi kelebihan kendaraan listrik ini, karena cukup ngecas dipakai ya, ngecas dipakai kayak handphone gitu ya. Mau dibuka handphonenya ya dicas gitu aja ya. Nah, ini menjadi keunggulan ya dari kendaraan listrik. Kemudian penggantian komponen kendaraan listrik mencakup baterai, dan ini dalam kurun waktu yang bertahun-tahun ya, karena sesuai dengan
eh, apa istilahnya garansi ya. Jadi baterai itu ada garansinya. Jadi garansinya itu beberapa tahun ya. Jadi kita beberapa tahun baru mengganti baterai. Nah, ini kan lebih mudah ya perawatannya ya. Lalu terlebih lagi dinamo kendaraan listrik juga lebih upgraded. Jadi karena kendaraan listrik itu menggunakan dinamo ya, maka yang diganti itu kecenderungannya baterai itu pun sesuai garansi dari penjual baterai. Kalau dinamonya itu kebetulan sudah disesuaikan ya dengan tegangan baterai, jadi kalau ada kerusakan juga jarang sekali ya, karena dinamo dan baterai itu sebuah pasangan sehingga sudah disesuaikan ya. Kemudian dengan kondisi seperti ini tidak memerlukan perawatan dinamo ya, karena dinamo atau motor kan motor DC ya, jadi kendaraan listrik itu menggunakan motor DC. Nah, antara baterai dan dinamo itu sudah disesuaikan sehingga mereka tidak akan terjadi kesalahan ya. Paling tegangannya ya sekitar 48 volt yang seperti kita pelajari selama ini, tidak akan lebih. Dan kemampuan dinamonya juga 48 volt sehingga memang sesuai dengan baterai yang dipasang sehingga jarang sekali terjadi kerusakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kekurangan ya. Tadi kan ada kelebihan, sekarang kekurangan ya. Sekarang ini ya, waktu charging baterai kendaraan listrik itu cenderungnya lama ya. Jadi ya seperti kita ngecas baterai ya, handphone ya, biasanya kan kita cas malamnya dicas, paginya dipakai ya, kurang lebih seperti itu nanti ya. Jadi kendaraan berbasis baterai yang harus dicas terlebih dahulu dan akan memakan waktu yang lebih lama ya. Jadi ya kayak handphone itu malamnya dicas lalu paginya dipakai. Nah, ini kan malam sampai pagi itu kan butuh waktu yang lama ya. Dan proses baterai yang dicas bisa mencapai 5-6 jam jika dilakukan di rumah ya. Karena kalau di rumah itu kan dayanya juga daya standar ya. Namun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum memiliki fasilitas fast charging ya, jadi bisa dilakukan pengecasan secara cepat ya, dan ini tentunya dayanya jauh lebih besar dan ini dibutuhkan sumber listrik yang besar juga, makanya ini biasanya hanya ada di stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Kalau rumah dengan daya yang standar tentunya tidak bisa melakukan fast charging ya. Dan fast charging ini proses pengecasannya cukup 1-2 jam saja ya. Tapi itu tetap saja lebih lama ya bila dibandingkan dengan proses pengisian bensin ya, kendaraan bensin yang mungkin hanya membutuhkan 5 menit 10 menit ya, isi bensin penuh pakai ya. Ya ini memang masuk ke kategori kekurangan ya. Ya, jadi proses siap digunakan itu butuh persiapan yang agak lama bila dibanding dengan kendaraan bensin ya. Kendaraan bensin kan kita beli bensin, isi bensin langsung dipakai ya. Kendaraan bisa digunakan. Tapi kalau kendaraan listrik ya harus dicas dulu ya. Dan ini butuh waktu yang cukup lama, seperti hanya saat kita ngecas handphone itu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Masih di kekurangan kendaraan listrik terhadap bensin ya. Kendaraan listrik mempunyai jarak jangkauan terbatas. Jadi penggunaan kendaraan listrik harus mampu dalam menaksir jarak tujuan yang ingin ditempuh berdasarkan sisa daya baterai mobil. Jadi biasanya baterai kendaraan ya, kendaraan listrik ya, itu biasanya ada indikator baterainya tinggal berapa persen. Nah ini mesti
mampu memperkirakan ini kira-kira berapa jauh jaraknya ya. Jadi tidak bisa sampai habis ya. Karena kita butuh waktu untuk mencari stasiun pengisian listrik yang terdekat ya untuk mengecas ya. Jadi tentunya ini menjadi permasalahan sendiri ya. Jadi kalau mengendarai kendaraan listrik tentunya kita mesti memantau ya berapa persen sisa listrik yang masih tersimpan di baterai. Ya tentunya hal yang sama dengan kendaraan bensin ya, kita memantau berapa level bensin yang tersisa di tangki ya. Nah ini memang lebih apa ya, kita mesti pinter-pinter memperkirakan ya, jangan sampai listriknya tidak cukup untuk mencari tempat pengisian terdekat. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Sebenarnya kendaraan bensin juga begitu sih. Jika kita sudah tahu level bensinnya sudah mau habis, kita harus pinter-pinter ngatur kendaraan supaya jarak tempuhnya cukup ya untuk mencari pom bensin terdekat ya. Sebenarnya hampir sama sih antara kendaraan listrik dan kendaraan bensin ya. Kemudian rata-rata mobil listrik yang dijual di Indonesia saat ini memiliki jarak tempuh sejauh 200 sampai 300 km. Nah ini mesti kita jadikan referensi ya. Jadi kalau menaksir jarak tujuan yang bisa ditempuh ya, misalkan baterai sampai 100% ya. Nah, tentunya kalau sudah 25%, nah berarti jarak tempuhnya ya kalau terjauh 200 ya berarti baru 170 lah gitu ya. Nah, tentunya mesti kita estimasi ya. Berarti 30 km tersisa ada enggak tempat pengisian listrik terdekat ya, itu ya. Nah, tentunya ini juga enggak beda jauh dengan kendaraan bensin. Bila sudah bensinnya itu misalkan 2 strip ya, nah ini diperkirakan aman, tapi begitu kurang dari 1 strip, nah ini kira-kira pom bensin terdekat yang mana ya. Nah ini tentunya bisa kita antisipasi menggunakan Google Map ya. Jadi pakai Google Map nanti kita bisa tahu jarak pom bensin atau jarak pusat pengecas ya, pengisian listrik yang terdekat yang bisa kita tempuh menggunakan kendaraan kita ya. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini memang tentunya mesti kita menaksir jarak itu berarti estimasi jarak ya. Jadi yang mesti kita atur ya. Jangan sampai jarak dengan pom bensin atau jarak dengan pusat pengecas kendaraan listrik itu terlewati atau masih jauh. Nah itu mesti kita antisipasi sehingga kita mesti pinter-pinter mengatur sisa listrik tersisa dengan jarak tempuh yang mesti kita jangkau gitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya kelebihan dan kekurangan, dan tentunya kita menyadari semua pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah efek yang ditimbulkan bila kita menggunakan kendaraan bensin ya. Tentunya kita sudah mendengar istilah efek rumah kaca. Nah, baik, kita mulai dari gas-gas apa saja yang ada di atmosfer bumi. Jadi pada atmosfer bumi itu terdapat beberapa gas alami yang penting ya, seperti siklus air, uap air ya.
Jadi tentunya saat kita lihat di awan ya, lalu ada hujan ya, nah itu ada uap air dan siklus air atau siklus hujan. Namun ada juga yang tidak tampak ya, seperti karbon dioksida, nitrous oksid ya, lalu metana, lalu ozon ya. Ya, ada CFC dan HFC, yang mana ini memang nggak nampak tapi ada ya. Dan apabila gas-gas tersebut tidak ada pada atmosfer bumi, maka suhu bumi akan menjadi sangat dingin ya, seperti halnya yang terjadi pada planet Mars ya. Jadi tentunya atmosfernya itu bermanfaat tentunya ya. Lalu sebaliknya, jika jumlah gas-gas tersebut di atmosfer bumi semakin bertambah, semakin tebal, maka suhu bumi akan terus meningkat ya. Nah, ini tentunya gas-gas ini punya siklus terhadap sinar matahari ya. Nah, ini nanti akan saya bahas di bahan halaman berikutnya ya. Dan informasi ini mulai dari bahan gas ya yang ada di atmosfer ini sudah ada di buku Ilmu Pengetahuan Alam ya. Tentunya kalau kita masih ingat waktu kita di sekolah menengah ya, ada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sana ada penjelasan tentang gas-gas atmosfer bumi. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan bagaimana pengaruh terhadap sinar matahari ya. Nah, panas matahari merambat melalui atmosfer yang tadi saya sebutkan ya. Nah, sebagian panas matahari itu diserap oleh bumi dan memanasi bumi ya, jadi memancar ya, mancar ke bumi gitu ya. Lalu ada juga panas matahari sebagian dipantulkan kembali ke bumi. Jadi ada beberapa bagian dari sinar matahari yang dimantul kembali ke bumi ya. Nah, itu menjadi efek dari atmosfer ya. Jadi ada juga yang menahan panas atmosfer bumi, menahan panas sinar matahari, tapi bagian yang panas yang sudah masuk ke bumi akan dipantulkan kembali. Jadi atmosfer itu semacam filter gitu ya. Jadi kalau tidak ada atmosfer juga panas sekali kalau ada sinar matahari ya. Tapi begitu masuk ke bumi akan dipantulkan kembali oleh bumi. Nah, sekarang masalahnya gini, panas matahari yang sebagian dipantulkan kembali ke bumi tersebut bisa diserap oleh gas-gas atmosfer sehingga menahan panas yang akan keluar tapi ditahan atau diserap. Ya, mungkin yang kita alami sekarang itu juga suhu yang panas sekali ya, itu juga bisa jadi karena hal-hal semacam itu ya. Jadi mestinya panas sinar matahari itu bisa dilewatkan atmosfer untuk keluar, tapi ternyata mantul kembali ke bumi sehingga tertahan di atmosfer. Dan akhirnya suhu yang kita rasakan sangat panas ya. Di suhu udara yang kita rasakan jadi sangat panas sekali. Nah, jika jumlah gas-gas yang ada di atmosfer ya, terutama ini ya, karbon dioksida yang nggak nampak itu ya. Kemudian metana, CFC, HFC yang mana dihasilkan oleh pembakaran di bumi ya, dan juga hasil pembakaran kendaraan motor berbasis bensin ya. Nah, ini akhirnya tertahan dan akhirnya atmosfernya menjadi penuh ya dengan gas-gas ini, dan kita akan merasakan panas yang berlebih ya, karena panas matahari ditahan atau diserap oleh bahan-bahan tersebut ya. Jadi
kalau semakin sedikit mestinya kan jauh dari bumi sehingga panasnya nggak terlalu ya. Tapi kalau semakin tebal ya, maka semakin dekat dengan bumi dan kita akan merasakan panas yang tidak semestinya ya, karena panas matahari diserap oleh gas-gas itu semua ya. Dan apalagi ada juga lapisan-lapisan ozon yang akhirnya mestinya bisa melewatkan matahari keluar, panas matahari keluar malah tertahan di atmosfer bumi ya. Kita akhirnya merasa panas. Nah ini akhirnya ada istilah efek rumah kaca ya. Jadi kita berada di rumah atau lingkungan kaca, matahari masuk tapi panasnya nggak bisa keluar. Nah ini istilahnya efek rumah kaca yang ditimbulkan adalah panas ya. Nah atmosfer bumi semakin bertambah maka suhu bumi akan terus meningkat atau semakin panas ya. Baik, itu yang bisa kita diskusikan di pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi ini pertemuan ke-15 ya. Nanti kita lihat jadwal tanggal berapa kita UAS. Yang penting pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir dan di pertemuan berikutnya kita akan melakukan ujian akhir semester. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan. Selamat siang, sekian dan terima kasih.